Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Cahaya Hati di mana saja Anda berada, dan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, sambutlah salam kehangatan, salam yang memiliki sebuah kekuatan. Jarak boleh jauh, seragam boleh beda, hati boleh, warna kulit boleh tidak sama, tapi usahakan hati kita harus sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ikhlasan niyyah wa husnu tawiyah wa istijabatud du'a wa burdal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa abdin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemuliaan untuk kita, amin. Semua pasti kepengen mulia. Salah satu solusinya kalau ingin dapat kemuliaan dari yang maha mulia, sering-seringlah memuliakan orang yang jelas-jelas sudah dimuliakannya. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu. Jangan mimpi kita bisa menjadi orang yang dimuliakan oleh yang maha mulia kalau diri ini tidak mau memuliakan orang yang sudah dimuliakan Allah. Jangan berhayal kita akan dicintai Allah kalau di hati kita tidak ada kata cinta untuk sosok orang yang jelas-jelas sangat dicintai Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa orang seperti Rasul dimuliakan oleh yang maha mulia? Dan kenapa orang seperti Rasul harus kita muliakan dan kita cintai? Jawabannya, karena Rasul itu adalah pribadi yang sangat indah akhlaknya. Orang mana sih yang tidak cinta kalau lihat ada sosok yang berakhlakul karimah? Benar nggak? Bu, senang nggak kalau lihat orang yang nggak punya akhlak? Boro-boro ngedoain, yang sering nyumpahin. Lihat orang nggak punya akhlak, Pak, kita nggak bakal demen, apalagi cinta. Jauh banget pengen doain dia. Tapi kalau lihat ada orang yang santun, sopan, punya akhlak, selalu hadir di hati kita. Walaupun jarak dia jauh, tapi kita selalu mengenang dia dalam doa kita. Betul kan? Rasul ini pribadi yang sangat indah akhlaknya. Bahkan Rasul itu dipuji oleh Allah. Bukan manusia yang mengakui akhlak Nabi itu indah, Allah yang maha sempurna saja memuliakannya. Apa pujian Allah untuk Nabi? Allah simpan sampai sekarang dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad, engkau betul-betul berada pada level akhlak yang tertinggi. Kalau Allah yang memuji, berarti sudah pasti Rasul itu termulia. Kalau Allah yang memuliakan, maka sudah barang pasti Rasul itu adalah makhluk yang paling indah akhlaknya. Lalu, kenapa masih ada keraguan di hati kita? Kalau Rasul jelas-jelas dicintai Allah, kenapa kita nggak bisa sepenuhnya mencintai Rasul? Bu, Rasul itu amat sangat cinta kepada kita.
Saya jadi teringat ada sebuah kisah yang dahsyat. Suatu saat ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tengah jadi imam bagi para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ketika Rasul ruku, kemudian Rasul sujud, para sahabat mendengar dari setiap pergerakan sholat yang dilakukan Nabi, ada suara aneh yang keluar dari perut Nabi. Suaranya kruk, kruk, kruk. Bunyinya kruk, kruk. Gak usah nyemprot-nyemprot. Bunyi apa ini? Pasti penasaran kan? Nanti kita akan kupas setelah yang melewati. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ibu bapak yang berbahagia, seperti yang tadi saya jelaskan, Rasul itu adalah sosok pemimpin yang jelas-jelas membuktikan di hadapan Allah kalau beliau itu adalah pemimpin yang sangat cinta kepada kita. Kalau ada orang mencintai kita, masa kita nggak membalas dengan cinta yang lebih dahsyat? Betul nggak? Mana bukti Rasul cinta kepada kita? Simak kisah yang satu ini. Ketika Rasul sholat dengan para sahabat, beliau menjadi imam bagi para sahabatnya. Ketika beliau ruku, kemudian beliau sujud, setiap beliau bergerak di dalam sholat, para sahabat mendengar ada suara aneh yang keluar dari perut Rasul. Kruk, kruk, kruk. Sampai akhir sholat, Pak. Para sahabat akhirnya berkumpul lalu mendekat kepada Rasul lalu bertanya, "Ya Rasul, dari awal sholat sampai akhir kami dengar ada suara aneh yang keluar dari badanmu. Kruk, kruk, kruk. Apa yang terjadi ya Rasul? Atau jangan-jangan engkau sedang sakit ya Rasul?" Rasul tersenyum, Pak. "Tidak sahabat, saya tidak sakit, sekarang sehat. Kalian bisa lihat kan saya sehat." "Ah ya Rasul, katakan sejujurnya, ada masalah apa ya Rasul? Ceritakan kepada kami siap membantumu ya Rasul." Tidak ada apa-apa sahabat. Tiba-tiba rasa penasaran sahabat makin menggebu-gebu, Pak. Akhirnya Rasul membuka bajunya. Ketika Rasul mengangkat bajunya, para sahabat semuanya meneteskan air mata. Apa yang terjadi? Ketika para sahabat melihat perut Nabi yang sangat kurus, diikat dengan sehelai kain, dan di dalam kain itu diisi dengan batu-batu kerikil. Ternyata bunyi yang keluar tadi akibat pergesekan batu kerikil yang Nabi ikatkan di perut beliau. Para sahabat menangis melihat pemandangan ini. Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasul, apa yang sedang engkau lakukan dan apa yang sudah terjadi ya Rasul?" Rasul berkata, "Aku sudah 3 hari nggak makan, saudaraku, sahabatku." "Kenapa engkau tidak minta kepada kami ya Rasul? Jangankan makanan, nyawa kami siap berikan untukmu ya Rasul. Kenapa nggak minta kepada kami ya Rasul?" Rasul tersenyum, "Jangan." "Kenapa nggak minta kepada kami ya Rasul?" Lihat bagaimana sosok pemimpin yang idaman, Pak. Jawabannya begitu indah. Ini pesan buat para pemimpin yang saat ini sedang menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan para pemimpin kita sedikit punya rasa malu, Pak. Lihat apa jawaban Nabi ketika para sahabat berkata, "Ya Rasul, kalau nggak makan berapa hari, kenapa nggak minta makanan kepada kami? Jangankan makanan, nyawa kami berikan." Apa jawab Nabi yang mulia? Beliau tampil menjadi orang yang akhlaknya indah, Pak. Pemimpin idaman. Beliau berkata, "Sahabat, aku tidak mau jadi pemimpin yang membebankan masalah pribadi kepada umatku. Aku nggak kepengen jadi pemimpin yang nyusahin umatku. Aku nggak mau masalah ini memberatkan kalian. Biarkan ujian dari Allah ini saya pikul di dunia, dan mudah-mudahan bisa berbuah keselamatan bagi umatku nantinya. Mudah-mudahan ini menjadi rahmat bagi umatku." Menangis para sahabatnya. Ini pesan buat para pemimpin. Ini yang baru, ini yang namanya baru pemimpin.
tidak pernah membebankan sesuatu kepada rakyatnya. Pemimpin zaman sekarang yang ngutang mereka, yang bayar rakyat. Benar nggak? Yang ngutang mereka, yang bayar kita. Pemimpin zaman sekarang terkadang masalah pribadi memanfaatkan fasilitas negara, rakyat yang jadi korban. Betul nggak? Pemimpin zaman sekarang boro-boro mau berkorban untuk rakyatnya, terkadang malah ngorbanin rakyatnya. Makanya pesan saya singkat untuk para pemimpin, sebelum jadi pemimpin belajar dulu sirah Nabi. Pelajarin dulu sebelum pilkada, pemilu, pilpres. Pelajarin dulu Al-Quran kalau merasa benar-benar Islam. Pelajarin dulu sirah Nabi, kenalin siapa nabimu. Karena pada diri Nabi itu memberikan sebuah pelajaran yang dahsyat untuk semua aspek kehidupan, Pak. Bukan cuma untuk kita, untuk pemimpin pun bisa belajar dari Nabi Muhammad. Lihat konsep kepemimpinan yang pernah dicontohkan Nabi. Lihat yang pertama, Nabi itu, Pak, satu-satunya pemimpin di dunia ini, di dunia dan di akhirat, ketika beliau diangkat Allah ke langit, lalu ketemu dengan Allah yang maha tinggi. Coba lihat, faktor ketinggian tidak membuat Nabi langsung merasa tinggi. Ini pesan buat para pemimpin, kalau lagi di atas jangan somse. Baru punya jabatan 5 tahun sekali, Pak, jabatan di dunia sudah sombong dengan rakyatnya. Nabi Muhammad itu ketemu Allah yang maha tinggi aja nggak sombong. Nabi Muhammad itu ketemu Allah yang memiliki dunia beserta isinya, nggak pernah sombong. Pemimpin zaman sekarang baru punya jabatan di dunia, sombongnya na'udzubillah. Padahal mohon maaf, kalau dia mau belajar dari Al-Quran, dia mau membedah hadis, sombong itu dosa pertama yang pernah ada di muka bumi ini. Siapa pelaku utamanya? Iblis. Iblis itu makhluk yang pernah lebih dulu tinggal di surga sebelum Adam. Iblis itu tahu persis jalan di surga, nggak pernah nyasar. Iblis yang pernah ada di surga, Allah keluarkan, Pak, dari surga. Satu kesalahannya, gara-gara sombong. Lalu Allah laknat dia sampai hari kiamat, jadi makhluk terkutuk, dan Allah siapkan tempat akhirnya di neraka. Ayo pakai akal sehat kita. Kalau iblis saja yang pernah masuk surga, Allah keluarkan dari surga gara-gara sombong, apalagi kita yang cuma tinggal di Indonesia somse. Please deh, Iblis itu udah pernah masuk surga, Pak, Allah keluarkan gara-gara sombong, apalagi kita. Maka jauhkan diri kita dari kesombongan. Lalu yang kedua, lihat konsep kepemimpinan yang dicontohkan Nabi. Nabi Muhammad itu satu-satunya manusia yang pernah Allah terbangkan di tempat yang tertinggi, menembus aras, masuk Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi faktor ketinggian tidak membuat Nabi lantas lupa dengan orang-orang yang ada di bawah. Nabi cepat-cepat, Pak, turun ke bawah, Pak, turun ke bumi. Ditanya Allah, Muhammad, kenapa mau turun? Apa jawab Nabi? Ya Allah, saya terbayang dengan umatku yang ada di bawah. Ini pesan buat para pemimpin, kalau lagi di atas jangan lupa main-main ke bawah. Betul nggak? Jangan kalau sudah di atas, faktor ketinggian membuat mereka lupa. Waktu belum jadi sering ngumpul dengan orang yang di bawah, ketika udah jadi ngumpulnya dengan orang-orang tinggi, orang-orang gede. Apa yang terjadi dengan orang yang di bawah terkadang tidak peduli. Betul nggak? Bu, ada nggak pemimpin ketika sedang di atas rajin main-main ke bawah? Ada. Waktu mau kampanye, kalau mau kampanye rebutan, Pak, ngaku-ngaku teman orang-orang yang kecil. Tapi kalau sudah jadi berada di atas, ngumpulnya dengan orang yang besar. Kita doakan para pemimpin kita mudah-mudahan sadar, insya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin
Sudah seharusnya salawat ini sering kita dendangkan, kita panjatkan untuk orang yang terindah akhlaknya, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasul. Karena begini, orang itu ketika mencintai sesuatu akan selalu menyebut sesuatu yang dia cintai. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau dia cinta dengan Allah, lidahnya senantiasa berzikir. Kalau dia rindu dengan Rasul, bibirnya senantiasa bersalawat. Kalau dia cinta dengan saudaranya, maka dia akan selalu mengenang saudaranya dalam doanya. Orang kalau cinta pasti sering disebut. Udah seharusnya kita mencintai Nabi, karena Nabi sangat mencintai kita. Alhamdulillah. Para pemimpin kita harusnya belajar dari Nabi. Ada lagi, saya menemukan betapa dahsyat Nabi mengajarkan sebuah konsep kepemimpinan. Lihat Pak, ketika Mi'raj saya menemukan, ketika Nabi Allah angkat ke langit, lalu Allah persilahkan Nabi Muhammad masuk melihat keindahan syurga. Begitu Nabi masuk ke dalamnya, apa yang Nabi lakukan? Keindahan syurga tidak lantas membuat Nabi jadi terlena. Nabi nggak lupa Pak dengan kita Pak. Nabi segera turun keluar dari syurga. Lalu ditanya Allah, Muhammad kenapa buru-buru keluar dari syurga? Apa jawab Nabi? Ya Allah, diri ini teringat dan terbayang dengan umatku yang ada di bawah. Dan ya Allah, aku tidak akan mau kembali lagi ke syurga ini kalau seandainya umatku semuanya tidak dijamin masuk ke dalam tempat ini. Aku tidak akan mau masuk syurga kalau nggak semua umatku dibawa masuk rame-rame ke sini. Ini baru yang namanya pemimpin. Kalau seneng ngajak-ngajar, ngajak. Pemimpin-pemimpin zaman sekarang bang mentalkan seperti kera Pak. Tahu kera? Kera itu rakus bin tamah Pak. Yang namanya kera coba lihat, kalau dilempar pisang tangan ngambil, dilempar lagi kaki yang ngambil, dilempar lagi dia pakai mulut. Semua udah lengkap disimpan di sini, masih mau makan aja Pak. Iya kan? Gaji sudah gede masih nyuri uang rakyat. Inilah pemimpin-pemimpin yang bermental-mental kera. Betul nggak? Bu, pemimpin itu mestinya kalau bahagia, dia dulu kan ketika ada kesenangan dia ikhlaskan rakyatnya dulu yang merasakan, biarkan dirinya yang terakhir. Ketika dapat ujian, kesulitan, dia siap jadi yang pertama merasakan kesusahan, baru rakyatnya. Itu yang namanya pemimpin. Betul nggak Bu? Lihat Nabi ketika Allah hadirkan ke dalam surga, keindahan surga tidak membuat Nabi terlena. Rasa cinta Nabi kepada kita lebih dahsyat daripada keindahan surga yang ada di hadapannya. Bayangkan, coba pemimpin zaman sekarang Pak, baru ngerasain surga-surgaan, udah lupa dengan rakyatnya. Gimana kalau masuk surga beneran? Bener nggak? Terlalu. Bu, lihat Nabi Idris pernah masuk surga, nggak mau keluar dari surga Pak. Lihat Nabi Adam, makhluk yang pernah masuk surga, nggak mau keluar kalau nggak dikeluarin. Cuma satu makhluk yang pernah masuk surga, nggak nunggu dikeluarin, tapi keluar dengan sendiri karena panggilan cinta. Kalau ada orang yang mencintai kita seperti ini, maka kita harus mencintainya dengan lebih dahsyat lagi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kesimpulannya, cintailah pemimpin yang mencintaimu, jangan mencintai pemimpin yang tidak punya rasa cinta kepadamu. Ini pesan yang disampaikan Nabi dalam hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa memanfaatkan sisa usia yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, sebaik-baiknya kami pergunakan di jalan-Mu dan di jalan Rasul-Mu. Ya Allah, sadarkanlah para pemimpin-pemimpin kami, jadikanlah mereka bisa tampil menjadi orang-orang yang mau mencontoh akhlak Rasul-Nya. Berikan kekuatan kepada para pemimpin kami untuk bisa mencintai kami dengan sepenuh hatinya. Berikan kekuatan kepada mereka untuk sanggup berkorban bagi rakyatnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakanlah para pemimpin-pemimpin kami yang selalu menegakkan kebenaran atas nama-Mu, yang selalu berjuang atas nama Rasul-Mu,
Dan tanamkanlah di hati ini untuk kami bisa mencintai para pemimpin-pemimpin kami yang bisa membuat kami lebih dekat denganmu dan Rasulmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni sebanyak apapun dosa kami dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.